Kemudian kandungan hadis keempat, penjelasan adab seorang murid kepada guru layaknya kita saat duduk di hadapan Allah. Bagaimana kita duduk di hadapan Allah dalam tasyahud? Itulah adab seorang murid kepada guru. Namun nanti pulang dari sini jangan duduk seperti itu kalau mau lewat, ya biasa aja ya. Ini adab aja. Baik, bagaimana duduk tasyahud itu agar kita bisa memahami dengan benar? Tolong di-share bagaimana duduk tasyahud atau duduk di dalam sholat itu. Ini adab yang harus kita ketahui. Baik, duduk di dalam sholat ada 3 macam. Nanti bisa dilihat di WA ya. Pertama adalah duduk iftiros, yaitu duduk untuk tasyahud awal. Gambarnya ada, jadi duduknya seperti ini. Atau yang kedua duduk tawarruk, duduk untuk tasyahud akhir. Yang ketiga duduk iqa', susah sekali namanya ya, duduk iqa'. Tulisannya gimana? Lihat di gambar. Lihat di gambar ya. Duduk iqa' itu duduk gimana? Duduk yang ya ini jarang sekali dilakukan. Sebetulnya ini penting sekali dan ini terapi ya, ini terapi dan ini boleh dibuktikan dan ini bisa dilakukan kapan saja ketika sholat. Apakah ketika antara duduk dengan sujud, atau tasyahud awal atau tasyahud akhir, ketiga-tiganya boleh. Namun saya nasihatkan untuk latihan yang paling cepat, yakni antara sujud. Kan antara sujud itu kan ada dua ada duduk. Nah itu tolong dipakai dulu duduk iqa' ini. Kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama dicoba dengan tasyahud awal, agak lama. Ternyata tasyahud awal sudah terbiasa, boleh dicoba tasyahud akhir. Ini ya secara kesehatan juga manfaatnya sangat besar sekali. Jadi tapi nanti kalau duduk di hadapan guru nggak boleh duduk iqa' ya. Nanti duduknya gitu ya. Boleh tasyahud awal atau iftiros, boleh tawarruk seperti itu. Ini adab di hadapan guru. Berikutnya kandungan hadis yang kelima adalah Jibril memanggil Nabi dengan sebutan yang namanya. Padahal ada sebuah ayat, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul atau Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Maknanya memanggil dengan nama. Apa rahasianya? Ada 2 rahasia yang ada di pembahasan ini. Pertama, hal itu pertujuan untuk menyamar ya, biar malaikat Jibril tadi menyamar tidak diketahui. Kalau diketahui saat itu, oh ini malaikat Jibril. Kalau orang-orang sekarang saya yakin rebutan untuk selfie. Loh kapan lagi bisa? Alhamdulillahnya dulu belum ada HP, jadi nggak ada selfie. Wong Umar tahunya setelah malaikat Jibril pergi. Yang kedua, malaikat tidak termasuk pengertian ayat tersebut, karena ini ayat ini untuk manusia. Maka tidak mengapa malaikat Jibril menyebut ya Muhammad. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah
kandungan hadis yang ke-6, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Islam tadi dengan amal perbuatan badan secara lahiriah. Kandungan hadis ketujuhnya, adapun iman, Nabi menafsirkan masalah batin. Sedangkan ihsan, Rasul menafsirkan apa? Keikhlasan. Ini kandungan hadis dari 6 sampai 8. Jadi anak ulang, Rasul menafsirkan iman, Islam dan ihsan. Kalau iman Rasul tafsirkan masalah batin, kalau Islam Rasul tafsirkan zahirnya, dan ihsan Rasul tafsirkan dengan keikhlasan. Maka wajib bagi kita, batin kita harus bersih dari penyakit, jasmani kita, ibadah kita harus bersih, yakni selalu mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita kerjakan, baik ucapan, perbuatan maupun niat, harus lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Apa itu yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui bahwa di mana ketiga ini harus menjadi salah satu di antara kehidupan kita yang kita sedang hadapi ini. Apa itu? Keikhlasan, keimanan, dan keislaman itu merujuk kepada kebenaran dan keabsahan itu sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian kandungan hadis yang ke-9, dalam pembicaraan antara malaikat Jibril dengan Nabi, bimbingan mengenai tata cara atau metode dialog yang baik dalam proses mengajar dan belajar. Saya akan sampaikan contoh-contoh dialog yang diberikan oleh Islam ini. Pertama, dialog Allah kepada malaikat. Kita berdialog itu harus punya metode. Kalau tadi di hadis tadi, dialog antara malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sekarang ini ada contoh-contoh dialog Allah kepada para malaikat. Silahkan surat 2 ayat ke-30. Enggak usah dibaca nanti karena panjang kisahnya. Kemudian yang kedua, dicatat saja, dialog Allah kepada Rasulnya. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 116. Ketiga, dialog Allah kepada iblis. Ya, dialog Allah kepada iblis. Quran surat ke-7 ayat 12. Ini dialog-dialog yang Rasul menyampaikan melalui firman-firman Allah. Kemudian bagaimana adab berdialog itu? Sebetulnya banyak sekali. Saya akan sampaikan 3 saja. Yang pertama, dialog itu harus dilakukan dengan tujuan yang baik. Jadi kalau kita berdialog, tujuannya harus yang baik dan ikhlas, didasari mencari cinta dan ridho kepada Allah. Itu kalau itu kita bisa lakukan, Masya Allah, kita akan dialog kita akan bermanfaat. Jadi tujuannya untuk mencari kebaikan dengan niat ikhlas mencari cinta dan ridho dari Allah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman surat 98 ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaati semata-mata karena menjalankan agamanya. Yang kedua, berdialog itu hendaklah berdasarkan ilmu. Ya. Dialog itu hendaklah berdasarkan ilmu. Hal ini disampaikan Allah Quran surat 22 ayat ke-8. Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Hati-hati, kalau kita nggak punya ilmu, nggak usah nimbrung dialog itu. Nanti kita akan tersesat salah. Yang ketiga, dialog harus dilakukan dengan perkataan yang baik. Jadi harus perkataan yang baik, pilih kata-kata yang baik, yang bijak, yang arif. Sehingga dengan ini Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Lihat bagaimana cara Allah mengajarkan kita berdakwah. Ada 3 metode ini. Quran surat 16 ayat ke-125. Itu. Yang pertama, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah 3 di antara sekian hal yang bisa kami sampaikan. Padahal sejatinya banyak sekali bagaimana cara berdialog dengan baik. 3 ini saja, kalau kita bisa memahami, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali. Kemudian kandungan hadis yang ke-10, seorang alim atau ulama ditanya perihal suatu yang tidak diketahui, maka ia tidak boleh asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi, nggak boleh. Kalau ia tidak mengetahui dengan pasti, katakan, aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Ini tidak mengurangi kredibilitas. Justru ini menunjukkan kejujuran seseorang. Nanti dikatain, Ustadz, masa Ustadz nggak tahu jawabannya? Loh, Ustadz juga manusia. Itu. Jadi karena lihat tadi, ketika Rasul bertanya, bahkan malaikat Jibril bertanya kepada Rasul berkaitan dengan hari kiamat, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ketika setelah pulangnya malaikat Jibril, Rasulullah memanggil Umar bin Khattab, jawaban Umar gimana? Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi wallahu a'lam. Bagaimana penulisannya? Ingat, wallahu a'lam, bukan wallahu alam. Beda ya. Jadi wallahu koma di atas, a'lam. Bukan komanya ditaruh di depan a. Beda lagi ya. Ini ilmu harus kita ketahui. Jadi wallahu a'lam. Kemudian kandungan hadis ke-11, batasan hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah semata. Baik malaikat juga tidak mengetahui. Puncaknya, maka para malaikat tadi meminta kepada Rasul, kalau gitu kabarkan tanda-tandanya. Ini kandungan hadis yang ke-12. Tanda-tandanya disebutkan, di antaranya binatang melata, turunnya Isa, keluarnya atau munculnya binatang Dajjal dan seterusnya, terbit matahari dari arah barat dan seterusnya. Nah, waktu itu sudah kita sampaikan. Kemudian kandungan hadis ke-13, Rasulullah menyebutkan 2 tanda kiamat dalam hadis tersebut. Pertama, seorang budak melahirkan putri tuannya. Maknanya banyak sekali, tadi disebutkan juga. Maknanya ada yang mengatakan
seorang budak melahirkan putrinya. Kemudian putrinya ini karena anaknya tuannya maka sejajar dengan tuannya. Itu. Atau budak yang dimaksud banyak sekali definisinya, diantaranya adalah ia peperangan di mana-mana, kemudian banyak menjadi budak, akhirnya melahirkan tuannya. Atau jangan mengatakan perbudakan nggak ada sekarang. Perbudakan secara fisik memang nggak ada. Mungkin sulit, bukan nggak ada, sulit kita cari. Tapi perbudakan sekarang nambah skalanya internasional. Itu penjajahan yang luar biasa. Kemudian orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, lagi miskin, tapi membangun bangunan yang luar biasa. Maknanya banyak. Salah satu diantaranya menyerahkan jabatan bukan pada ahlinya. Orang jahil nambah dipercaya, orang jujur nambah ditinggalkan. Intinya kedua ini terbalik dari realita. Sekarang terbalik nggak ini? Terbalik-balik sekarang ini. Wallahu a'lam. Kandungan hadis ke-14, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kandungan hadis yang berikutnya, yang ke-15, kebaikan adab atau etika para sahabat terhadap Nabi terbukti dari sikap mereka yang mengembalikan pengetahuan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi seorang sahabat manapun ketika di hadapan Nabi itu nggak ada yang berani menjawab kecuali betul-betul benar jawabannya. Tapi kalau masih ragu-ragu, ya dikembalikan Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Tapi nanti ini tolong jangan salah mengambil hikmah. Semua ditanya padahal tahu, wallahu a'lam. Nanti ditanya, numpang tanya alamat ini di mana padahal tahu, wallahu a'lam. Aduh repot nanti ini ya. Jangan. Ini urusan agama ya. Kalau urusan duniawi ya jangan gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya karena waktu terus berlanjut, kandungan hadis yang ke-16, dianjurkan kepada pengajar jika mendengar jawaban yang benar dari pelajar untuk mempertegas kebenaran, maka boleh diucapkan tepat, benar, sahih dan seterusnya. Kalau malaikat Jibril tadi jawabnya apa? Shadaqta, engkau benar. Jadi kalau ada jawaban itu benar, engkau hebat, silahkan, benar sekali, dan seterusnya. Berikutnya kandungan hadis yang ke-17, disunahkan bagi orang yang mengetahui suatu dari masalah agama sementara berada di tengah-tengah masyarakat atau kaum yang tidak mengetahuinya agar bertanya kepada orang yang mengetahui. Jadi kalau kita ingin mengajarkan kepada masyarakat, adapun masyarakat itu belum tahu, ketika ada kajian seperti ini misalkan bertanya, agar nanti pertanyaan itu dijawab kalau yang mendengarkan ini nanti bisa faham. Ini metode yang sangat apik sekali. Kita sebetulnya ingin memberitahu kepada masyarakat, tetapi kalau kita yang ngomong sendiri kadang-kadang masyarakat kurang percaya gitu. Maka dengan seperti ini diharapkan bisa mendapatkan ini semua. Wallahu a'lam. Kemudian kandungan hadis ke-18, hendaklah seorang mengajar menghilangkan ketidakjelasan dari hal-hal yang janggal. Seperti apa tadi? Seperti tamu tadi. Para sahabat gimana? Para sahabat itu terbingung-bingung, terbengong-bengong, apa ya bahasanya? Tertegun-tegun, nggak tahu ini yang bertanya, ini yang menjelas, yang membenarkan. Dia belum pernah dilihat tapi pakaiannya rapi, tidak menunjukkan perjalanan jauh. Ternyata semua dalam keadaan tidak faham, tidak mengetahui. Maka Rasul memanggil Umar dalam rangka untuk menjelaskan.
maka ketahuilah bahwa ini adalah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Akhirnya keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakpenentuan tadi bisa terjawab dengan jelas. Jadi nggak boleh seorang pengajar membuat jamaahnya itu bingung. Kalau ada pengajar atau ada orang yang mengajarkan terus jamaah pulang bingung, berarti yang mengajar nggak paham. Harus dijelaskan dengan gamblang. Kemudian kandungan hadis ke-19, pemberitahuan perihal kemampuan malaikat untuk berpenampilan atau menjelma sebagai bentuk manusia. Ada beberapa kejadian, jamaah tulis saja, saya akan sampaikan keberadaan malaikat yang menjelma kepada manusia dan bisa dilihat. Pertama adalah wujud malaikat yang diceritakan Allah, Quran surat Maryam surat 19 ayat 16 sampai 19. Ketika itu berwujud sebagai manusia di hadapan Maryam. Kemudian yang kedua, berbuah wujud menjadi tamu Nabi Ibrahim. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 28. Kemudian surat Hud ayat 77, yakni ketika utusan-utusan itu kepada Nabi Lut. Jadi malaikat berubah menjadi manusia yang begitu tampan di zaman Nabi Lut alaihissalam yang menjadi rebutan para masyarakat ketika itu. Yang keempat, hadis yang barusan kita sampaikan, yakni malaikat Jibril berubah menjadi manusia dalam rangka mengajarkan agama ini tadi. Kemudian yang kelima, yakni malaikat Jibril berubah menjadi 3, yang kepala botak, buta, kulit yang jelek. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, hadis riwayat Imam Muslim, yaitu di mana ada seorang mengunjungi saudaranya di sebuah desa, maka Allah mengawasinya dengan mengutus malaikat untuk mengikuti dan bertanya, "Kamu mau kemana?" Ia menjawab, "Saya mau mengunjungi saudara saya di desa ini." Malaikat itu berkata, "Apakah ada memiliki hutang budi yang ingin Anda membalasnya?" Jawabnya, "Tidak. Saya mengunjungi karena saya mencintai karena Allah." Malaikat berkata, "Saya adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahukan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah." Hadis riwayat Muslim. Ada 6. Sebetulnya bukan hanya 6, tapi di sini saya hanya menyampaikan 6 aja. Yang terakhir, kandungan hadis ke-20, yakni kedudukan sunnah Nabi, nilainya sama dengan kedudukan Al-Quran di dalam hukum syariat. Hal ini banyak sekali ayat, diantaranya dalilnya surat 3 ayat ke-32. Karena keterbatasan waktu hanya ditulis saja. Atau surat ke-4 ayat 115. Atau surat An-Nur ayat 63. Dan masih sangat banyak sekali bahwa kedudukan as-sunnah sama dengan kedudukan Al-Quran di dalam syariat hukum. Wallahu a'lam bishawab. Inilah materi kita yang sangat panjang sekali, 20 kandungan hadis, kami ringkas seringkas-ringkasnya. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.